Kembali lagi di setting, sedikit info tapi penting. Topik kali ini kita akan membahas biografi Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Langsung saja simak videonya. Insinyur Soekarno lahir dari keturunan bangsawan Jawa. Waktu kecil bernama Kusno yang kemudian akrab dengan panggilan Bung Karno saja. Ia hanya beberapa tahun hidup bahagia bersama orang tuanya di Blitar. Tamat sekolah dasar tinggal di Surabaya, indekos di rumah HOS Cokro Aminoto, politisi kawakan tokoh syarikat Islam. Sambil belajar, Soekarno menggembleng jiwa nasionalismenya. Lulus sekolah lanjutan tingkat atas, Soekarno melanjutkan sekolahnya ke Institut Tinggi Bandung di Bandung. Setelah meraih titel insinyur, pada tahun 1926, HOS Cokro Aminoto mengambilnya sebagai menantu. Soekarno kemudian mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tahun 1927, dan berhasil merumuskan ajaran Marhen. Karena merasa khawatir, penjajah Belanda kemudian menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin, Bandung, tanggal 29 Desember tahun 1929. 8 bulan kemudian, baru disidangkan di pengadilan dengan tuduhan mengambil bagian dalam suatu organisasi yang bertujuan melakukan kejahatan di samping usaha menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, dengan gagah berani Bung Karno menelanjangi kemurtadan bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pada tahun 1933, Belanda membuang Bung Karno ke Endeh, Flores, kemudian memindahkannya ke Bengkulu. Pada zaman Jepang Bung Karno mensiasati pura-pura bekerja sama tetapi memanfaatkannya untuk kepentingan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan REL pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Pada sidang pleno PPKI ditetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi RI dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden RI pertama. Dengan proklamasi kemerdekaan RI, Pancasila dan UUD 1945 ribuan suku bangsa yang berbeda adat istiadat dan agamanya dari Sabang sampai Merauke berhasil disatukan menjadi bangsa yang berdaulat. Setelah berhasil mempersatukan Nusantara, Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang ketika itu umumnya terjajah, menjadi satu kekuatan baru yang adil, makmur. Bersama negarawan lain, Soekarno menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, 1955. Kini berkembang menjadi gerakan non-blok beranggotakan ratusan negara. Ketika di dalam negeri berlarut-larut terjadi perpecahan akibat sejumlah politisi memaksakan pelaksanaan demokrasi parlementer yang liberal, pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden kembali ke UUD 1945. Persatuan dan Kesatuan Bangsa utuh kembali. Tetapi kemudian Bung Karno menerapkan sistem politik nasionalis, agama, komunis. Para penentang politik ini berulang kali mengingatkan Bung Karno untuk tidak memberi peluang berkembangnya komunisme. Karena akan berkhianat seperti pernah dilakukannya pada tahun 1926 dan 1948. Kekhawatiran itu terbukti lagi. PKI melancarkan kudeta, tanggal 30 September tahun 1965. Namun meskipun didesak, Presiden Soekarno enggan membubarkan PKI. Setelah keadaan parah,
Pada tanggal 11 Maret tahun 1966 barulah ia mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, yang lebih dikenal dengan Super Semar, agar mengambil tindakan, yang kemudian membubarkan PKI sampai ke akar-akarnya. Menjelang akhir masa baktinya, proklamator itu pernah berkata, "Selangkah saja saya maju, negara ini akan hancur." Ia memang tak bergeming sedikit pun. Lebih baik dirinya lebur daripada bangsa dan negara ini hancur. Meskipun kini sudah lama ia tiada, tetapi nama besarnya tak pernah pudar, kekal di hati rakyat Indonesia. Itu berkat jasanya kepada bangsa dan negara yang tak terhingga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.